Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku Matematika kelas 8 semester 1, halaman 175. Ayo kita menalar. Disimak ya, Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kalian melakukan kegiatan menggali informasi di atas, coba sekarang terapkan pada permasalahan berikut. Nomor 1, coba buktikan apakah persamaan garis lurus berikut saling tegak lurus. Yang A, B, C, D ini yang harus kita buktikan ya. Oke, cara membuktikannya menggunakan patokan ini saja. Jika kedua garis saling tegak lurus, nah, maka dapat dipastikan bahwa kemiringan garis 1 dikali dengan kemiringan garis 2 hasilnya haruslah negatif 1. Jadi ini patokannya ya. Kita membuktikannya menggunakan ini. Nanti kalau terbukti memenuhi M1 kali M2 sama dengan negatif 1, maka kedua garis tersebut saling tegak lurus. Jika tidak, maka kondisinya lain, yaitu begini. Kalau kemiringan garis 1 sama dengan kemiringan garis 2, berarti kedua garis itu adalah saling sejajar. Atau kalau M1-nya tidak sama dengan M2 dan dikalikan pun hasilnya bukan negatif 1, maka kedua garis itu tidak sejajar juga tidak tegak lurus. Berarti hanya berpotongan saja. Gitu ya. Oke, patokan kita terutama yang ini karena di soal fokusnya di sini ya. Coba buktikan apakah persamaan garis lurus berikut saling tegak lurus ya. Patokannya tegak lurus, berarti kita membuktikannya terutama yang ini. Kemiringan garis 1 kali kemiringan garis 2 hasilnya harus sama dengan negatif 1 kalau kedua garisnya saling tegak lurus. Langsung saja ya untuk yang A. Garis yang pertama ini 3Y sama dengan 3X kurangi 1 ya, persamaan garisnya. Nah, kemudian persamaan garis yang kedua, Y sama dengan negatif X ditambah 2. Oke, untuk menentukan kemiringannya atau M-nya, kita dapat menggunakan rumus umum seperti ini. Bentuk umum Y sama dengan MX plus C. Oke, untuk yang A, 3Y sama dengan 3X kurangi 1. 3Y sama dengan 3X kurangi 1. Ini kita rubah dulu menjadi bentuk umum seperti yang di atas ini ya. Yaitu caranya semua ruas ini, baik yang kiri maupun yang kanan, ini kita bagi aja dengan 3. 3Y dibagi 3 jadinya Y. Kemudian 3X dibagi 3 jadinya X. Negatif 1 dibagi 3 adalah negatif 1/3. Sehingga sudah terlihat M itu apa? M itu koefisiennya X atau angka di depannya X. Nah, punya kita angka di depan X-nya ini adalah angka 1. Berarti M-nya adalah 1. C-nya yang mana? C-nya ini, negatif 1/3. Tapi kita hanya perlu M-nya saja. Udah ya, jadi persamaan garis 3Y sama dengan 3X kurangi 1, M-nya adalah 1. Sekarang yang satu lagi persamaannya, Y sama dengan negatif X plus 2 di sini ya. Y sama dengan negatif X plus 2, maka M-nya sama dengan koefisiennya X atau angka di depannya X. Di sini seakan-akan tidak ada angka ya, hanya ada tanda negatif. Sebenarnya ini ada angka 1. Karena ini negatif berarti ya negatif 1. Maka M-nya adalah negatif 1. Ini kita anggap sebagai M1, di sini sebagai M2. Nah, sekarang kita cek. Kalau M1 dikali M2 hasilnya adalah negatif 1, maka persamaan kedua garis ini nanti garisnya saling tegak lurus. Kita cek ya. M1 kali M2 sama dengan M1-nya 1 dikali M2-nya negatif 1. 1 dikali negatif 1 adalah negatif 1. Tuh, betul ya. Berarti untuk yang A ini kedua garisnya saling tegak lurus. Kita tandai pada buku. Karena di sini tadi bahasanya coba buktikan, berarti untuk yang A ini kita tandai sebagai terbukti. Terbukti apa? Terbukti kedua garis ini nanti adalah saling tegak lurus. Nah, sekarang kita lihat yang B. 2X ditambah Y sama dengan 5 dengan 2X kurangi 4Y sama dengan 5. Pembuktiannya gimana? Apakah kedua garis ini nanti saling tegak lurus atau tidak? Langsung saja ya, kita kerjakan. Yuk.
Nah, untuk persamaan garis lurus yang ini dulu ya. 2x ditambah y sama dengan 5. Seperti tadi kita rubah bentuk menjadi y sama dengan mx plus c. Berarti ini y-nya tetap di sini, Dek. Kemudian sama dengan 5-nya juga tetap. Yang kita pindah 2x ini. 2x itu kan positif 2x ya maksudnya ya. Kalau dipindah ke sebelah sini menjadi negatif 2x. Kayak gitu. Nah, ini y sama dengan 5 dikurangi 2x ini boleh ditulis y sama dengan negatif 2x. Terus 5-nya kan positif ya, tambah 5 gitu. Sehingga sudah ketahuan ini m-nya adalah koefisiennya x yaitu negatif 2. Oke, ini kita anggap sebagai m1 ya. Ini kan sudah bentuk y sama dengan mx plus c. M-nya adalah negatif 2. Oke, nah sekarang untuk persamaan garis lurus yang kedua, kita rubah bentuk juga ya. Caranya negatif 4y-nya biarkan tetap di sini, 5-nya juga tetap di sana. Yang kita pindah 2x, pindah ke sini menjadi negatif 2x. Oke, agar menjadi y sama dengan, maka semua ruas ini kita bagi aja dengan negatif 4. Nah, gitu ya. Negatif 4y dibagi negatif 4 hasilnya adalah y saja. Karena kan negatif 4 dicoret dengan negatif 4. Gitu kan. Terus 5 dibagi negatif 4 ya negatif 5/4. Terus negatif 2x dibagi negatif 4. Nanti negatif bagi negatif itu positif. Berarti positif 2x/4. Atau nulisnya positif 2/4x. Gitu ya. Positif 2x/4 itu boleh ditulis positif 2/4x. Dan 2/4 ini boleh disederhanakan ya. 2/4 kalau disederhanakan 1/2 kan. Nah, menulisnya boleh gini. Y sama dengan negatif 5/4 tambah 1/2x. Nah, langsung terlihat M-nya berapa? M itu adalah koefisiennya X. Angka di depannya X ya. Berarti M2-nya sama dengan 1/2. Oke, udah ya. Sekarang M1-nya sudah ada yaitu negatif 2, M2-nya juga sudah ada yaitu setengah. Tinggal membuktikan apakah nanti kedua garis ini saling tegak lurus atau tidak. Caranya kita kalikan ya. Kalau nanti M1 kali M2 hasilnya adalah negatif 1, maka iya saling tegak lurus. Tetapi kalau tidak, maka tidak saling tegak lurus. Langsung aja yuk. M1 kali M2 sama dengan negatif 2 kali 1/2 sama dengan gini, negatif 2 dibagi 2 dulu. Nah, negatif 2 dibagi 2 adalah negatif 1. Negatif 1 dikali 1 ya negatif 1. Ternyata hasilnya negatif 1. Berarti untuk yang B ini terbukti juga merupakan dua garis yang tegak lurus ya. Buktinya ini hasil perkalian kemiringannya adalah negatif 1. Oke, kita tulis ya pada buku. Untuk yang B terbukti juga. Terbukti apa maksudnya? Terbukti saling tegak lurus. Nah, sekarang kita cek untuk yang C ya. Ini kita tulis dulu, kemudian nanti kita rubah menjadi bentuk Y sama dengan MX plus C. Yang kita rubah yang sebelah sini dulu ya. 2x plus 5/3 sama dengan 2y. Seperti ini. Nah, caranya nih gini aja deh. 3-nya ini langsung naik ke atas dikalikan dengan 2y. Nah, yang sebelah sini tersisa 2x tambah 5 saja. Nah, ini 3 langsung kita kalikan dengan 2y. Kayak gitu. Terus 2x tambah 5 sama dengan 3 kali 2y adalah 6y. Nah, tadi kan bentuknya adalah y sama dengan mx plus c. Walaupun di sini y-nya nggak ada masalah ya, Dek. Nanti bisa tetap dibaca dari arah kanan kiri nggak masalah. Yang penting ini 6y kita rubah menjadi y, caranya dibagi 6. Nah, 6y bagi 6 hasilnya adalah y. Kan 6 bagi 6 habis, tinggal y. Kemudian 5 dibagi 6 adalah 5/6. Tandanya tetap tambah. 2x dibagi 6 adalah 2/6x. Nah, gini. 2/6 itu bisa disederhanakan menjadi 1/3 ya. 1/3x tambah 5/6 sama dengan y. Oke, ini sudah bentuk y sama dengan mx plus c. Ini kalau Kak Sari balik y-nya menjadi di sini boleh sama dengan ini ditulis ya 1/3x tambah 5/6. Tuh, y sama dengan mx plus c. Nah, berarti M-nya berapa? M-nya koefisiennya X, yaitu 1/3. M itu kemiringannya ya.
Nah, ini kita anggap M1. Sekarang persamaan garis lurus yang keduanya, nih 2x tambah y tambah 2 sama dengan 0. Kayak gini. Nah, yang kita sisakan sebelah sini y-nya saja, sama dengan yang ini 2x sama 2 kita pindah menjadi ke sebelah kanan sama dengan ya. Tanda positif negatifnya berubah. Tadinya dia positif 2x, ke sini menjadi negatif 2x. Tadinya ini positif 2, berarti menjadi negatif 2 gitu. Sehingga udah langsung ini y sama dengan mx plus c. M-nya adalah negatif 2. Kita nyebutnya M2 ya. Nah, gini kan koefisiennya X adalah negatif 2. Oke, sekarang waktunya pembuktian. Kalau nanti M1 dikali M2 hasilnya negatif 1, maka kedua garis ini nanti saling tegak lurus. Tapi kalau tidak negatif 1, maka kedua garis tidak saling tegak lurus ya. Dan karena M1-nya berbeda dengan M2, otomatis juga tidak saling sejajar. Oke, kita cek dulu apakah saling tegak lurus ya. M1 kali M2 sama dengan 1/3 kali negatif 2. Nah, 1/3 kali negatif 2 berapa? Negatif 2/3. Ternyata bukan negatif 1 hasilnya. Berarti yang C ini tidak saling tegak lurus. Kita jawabnya gimana? Ini kan dia mintanya coba buktikan gitu ya. Berarti yang C ini ya tidak terbukti. Tidak terbukti apa? Tidak terbukti saling tegak lurus. Oke, karena perkalian gradiennya atau perkalian kemiringannya tidak menghasilkan negatif 1. Cukup jelas ya? Oke, sekarang yang D. Ini 3x plus 2/3 sama dengan 2y dengan 5x kurangi 32/2 sama dengan negatif y. Tulis aja dulu. Yang sebelah sini ya, kita rubah dulu menjadi bentuk y sama dengan mx plus c. Yuk, ini seperti tadi dek, 3-nya kita kalikan dengan 2y. Nah, ini tersisa 3x plus 2 saja. Kayak gitu ya. Terus 3-nya dikali dengan 2y. Nah, ini 3x plus 2 sama dengan 3 kali 2y, 6y. Seperti tadi, 6y supaya jadi y, kita bagi aja dengan 6 ya. Gini dibagi 6. 6y bagi 6 ya y. Kemudian 2 dibagi 6 adalah 2/6. Tanda tambahnya tetap. 3x bagi 6 adalah 3/6x. Mau disederhanakan boleh. 3/6 itu kalau disederhanakan sama-sama dibagi 3 ya. Menjadi 1/2. X ditambah ini 2/6 kalau sama-sama dibagi 2, 2 bagi 2 1, 6 bagi 2 3 gitu, sama dengan Y. Oke, berarti ini sudah bentuk Y sama dengan MX plus C. Kalau mau dibalik boleh, berarti Y sama dengan 1/2X tambah 1/3. Tuh kan kelihatan ya, M-nya itu adalah koefisiennya X, yaitu angka atau bilangan setengah ini. Berarti M1 sama dengan setengah. Nah, sekarang kita beralih ke persamaan garis lurus yang kedua. 5x kurangi 32/2. 5x kurangi 32/2 sama dengan negatif y. Cek dulu. Ya, betul. Nah, seperti tadi juga, duanya ini kita kalikan dengan negatif y. Berarti yang di sini tinggal atasnya aja ya. 5x kurangi 32 sama dengan 2 dikali negatif y adalah negatif 2y. Oke, agar menjadi y saja, langsung ini bisa kita bagi dengan negatif 2. Oke, negatif 2y dibagi negatif 2, hasilnya adalah y saja. Negatif 32 dibagi negatif 2 adalah positif 16, karena negatif bagi negatif itu positif. Terus 5x dibagi negatif 2 adalah negatif 5/2x. Mau dipindah? Boleh. Y sama dengan negatif 5/2X ditambah 16 gitu. Loh Kak, kalau dipindah kok ini nggak berganti? Karena semuanya disepakati tidak berganti. Y-nya tetap positif. Kalau di sini ini negatif 5/2-nya tetap negatif 5/2. Ini positif 16, ini positif 16. Ini sebenarnya nggak dipindah kalau yang kayak gini nih dek, hanya dibaca terbalik dari sebelah kanan. Ini kalau kita baca dari sini kan Y sama dengan gitu ya, negatif 5/2X plus 16. Penulisannya aja sepertinya dirubah, tapi ini bukan pindah ruas. Kalau pindah ruas itu yang tadi, yang tidak semuanya
ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar ya, Kak Sari bantu jawab sebisanya. Kalau ada pertanyaan itu berarti proses pemahaman kalian itu mulai berjalan ya. Jadi ada yang dipertanyakan, jadi ada yang belum dimengerti. Biasanya kalau nggak ada pertanyaan malah jangan-jangan nggak ngerti sama sekali nih gitu ya. Jadi jangan putus asa. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan di kolom komentar. Nanti kalau di kolom komentar kan kita terbatas diskusinya, boleh gabung di grupnya Kak Sari ya, kita diskusi di sana. Oke, lanjut dulu. Y sama dengan negatif 5 per 2X ditambah 16. Oh, ini kan sudah bentuk Y sama dengan MX plus C. Berarti M-nya sudah ketahuan. M-nya adalah koefisiennya X, yaitu negatif 5 per 2. Ini kita catat sebagai M2. Nah, sekarang untuk pembuktiannya kita kalikan saja M1 kali M2. Kalau nanti hasilnya adalah negatif 1, maka kedua garis pada soal D ini saling tegak lurus. Tapi kalau tidak M1 berarti ya tidak saling tegak lurus. Yuk, langsung. M1 kali M2 sama dengan M1-nya setengah dikali M2-nya negatif 5 per 2. Sama dengan ya, atas kali atas, 1 dikali negatif 5 adalah negatif 5 per 2 kali 2, 4. Ternyata M1 kali M2 hasilnya negatif 5 per 4 dan bukan negatif 1. Sehingga sudah jelas soal yang nomor 1D ini tidak terbukti atau tidak tegak lurus. Kita tulis pada buku. Tidak terbukti. Alhamdulillah, soal nomor 1 beres. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2, diketahui persamaan garis lurus 2x tambah 3y kurangi 4 sama dengan 0 dan 4x tambah 6y kurangi 8 sama dengan 0. Bagaimana kedudukan dua persamaan garis tersebut? Jelaskan. Nah, oke. Kedudukan dua persamaan garis itu seperti yang Kak Sari tulis di nomor 1 tadi ya, Dek ya. Tergantung dari kemiringan tiap-tiap garisnya. Gini, Kak Sari catatkan ulang. Oke, jika ya kemiringan garis pertama dikalikan dengan kemiringan garis kedua menghasilkan bilangan negatif 1, maka kedudukan kedua garis itu adalah saling tegak lurus. Tegak lurus itu disimbolkan seperti itu. Kalian harus terbiasa, jadi nanti kalau ada soal muncul simbol seperti ini maksudnya tegak lurus. Terus ada lagi, jika kemiringan garis pertama itu sama persis dengan kemiringan garis kedua, maka kedudukan kedua garis itu adalah saling sejajar. Sejajar itu simbolnya seperti ini. Oke. Nah, jika tidak memenuhi dua-duanya ini, maka kedua garis tersebut hanya saling berpotongan saja. Gitu ya. Jadi kita fokusnya untuk yang tegak lurus, hasil kalinya adalah negatif 1. Untuk yang sejajar, kemiringannya adalah sama. Nah, untuk nomor 2 berarti kita harus ngecek satu persatu kemiringan garis yang pertama dan kemiringan garis yang kedua. Baru nanti kita lihat dia yang tegak lurus atau yang sejajar. Langsung aja ya. Gini caranya, tulis dulu 2x tambah 3y kurangi 4 sama dengan 0. Oke. Kita rubah menjadi bentuk Y sama dengan MX plus C. Jadi nanti nilai kemiringannya atau M-nya langsung terbaca. Nah, agar Y sama dengan MX plus C, yang kita tinggalkan di sebelah kiri ini adalah yang 3Y saja. 3Y-nya tetap di sini, ya. Nah, 2X-nya pindah ke sana. 2X kalau dipindah menjadi negatif 2X. Terus negatif 4 kalau dipindah ke sini menjadi positif 4 gitu ya. Yang tetap hanya 3Y-nya, jadi 3Y-nya tidak berubah tanda. Terus 3Y sama dengan negatif 2X ditambah 4. Ini langsung aja kita bagi dengan berapa? Kita bagi dengan 3 supaya menjadi Y, kan? 3Y dibagi 3 adalah Y. Yang lainnya ngikutin. Negatif 2X dibagi 3 adalah negatif 2 per 3X. Kayak gitu. Positif 4 dibagi 3 adalah positif 4 per 3. Nah, jadi terbaca Y sama dengan MX plus C. Berarti M-nya adalah negatif 2 per 3. Udah, ini kita kasih notasi sebagai M1. Ya, sekarang kita mau lihat ke persamaan garis berikutnya. 4X tambah 6Y kurangi 8
sama dengan 0. Sama juga caranya, kita rubah ke bentuk Y sama dengan MX plus C. Berarti 6Y-nya aja yang tetap di sini. Positif 4X pindah ke sini menjadi negatif 4X. Negatif 8 pindah sini menjadi positif 8. Agar menjadi Y saja, semua ruasnya ini kita bagi dengan 6 ya, ngikutin angka yang di sini. 6Y bagi 6 adalah Y. Kemudian negatif 4X dibagi 6 adalah negatif 4 per 6X gitu. Positif 8 dibagi 6 adalah positif 8 per 6. Ini negatif 4 per 6 sama 8 per 6 bisa kita sederhanakan ya. Sama-sama dibagi 2. Boleh? Ini Y-nya tetap negatif 4 per 6. Kalau negatif 4 dibagi 2 itu ya negatif 2. 6 dibagi 2 itu 3. Kayak gini kan. Terus ditambah 8 dibagi 2, 4 per 6 bagi 2, 3. Nah, udah. Y sama dengan MX plus C. Berarti M-nya sama dengan ini ya, negatif 2 per 3. Kita kasih notasi 2, M2. Ya, kemiringan garis yang kedua, negatif 2 per 3. Oke, sekarang kita cek. Tadi, nah ini, M1 ternyata negatif 2 per 3. M2-nya juga negatif 2 per 3. Jadi sama dong. Sama. Nah, kalau sama, maka kedudukan kedua garisnya saling sejajar. Ya, karena M1 sama dengan M2, maka kedudukan kedua garis tersebut saling sejajar. Kalian tulis pakai kalimat seperti itu. Kalau Kak Sari langsung aja ya, Dek ya. To the point aja, sejajar. Nah, kalau kalian lengkapin sendiri bisa kan? Ini ditulis ya, nomor 2 ini ditulis. Kemudian di kesimpulan akhir, karena M1 sama dengan M2, maka kedudukan kedua garis itu saling sejajar. Ikutin aja kata-katanya Kak Seri. Oke, kita lanjut ya sayang ke soal nomor 3. Baca dulu. Nomor 3, diketahui fungsi fx sama dengan 2x tambah 5 dan gx sama dengan 2x kurang 9. Bagaimanakah kedudukan dari dua fungsi tersebut? Kemudian gambarlah grafiknya dalam bentuk fx plus gx. Jadi ini nanti tugasnya ada dua ya. Yang pertama kita menjelaskan dulu kedudukan dari dua fungsi tersebut. Maksudnya seperti tadi, apakah tegak lurus ataukah sejajar atau hanya berpotongan saja. Nah, tugas yang kedua kita diminta menggambar grafiknya tetapi dalam bentuk fx plus gx. Kak Sari bantu ya, caranya seperti ini. Langkah pertama kita tulis dulu fungsi fx sama dengan 2x plus 5 ini. Fx sama dengan 2x plus 5 menjadi gini, fx nya itu kita ganti dengan huruf y, boleh kayak gitu ya Dek ya. Fx itu sama dengan y, berarti 2x plus 5 nya tetap. Nah, ini kan sudah dalam bentuk y sama dengan mx plus c, bener kan? Berarti m nya sudah ketahuan, m nya adalah angka 2 ini, maka m nya sama dengan 2. Oke, ini kita anggap sebagai M1. Satu lagi, Gx sama dengan 2x kurangi 9. Gx sama dengan 2x kurangi 9. Sama seperti yang di atas, Gx-nya boleh kita ganti menjadi Y. Y sama dengan 2x kurangi 9. Nah, ini juga sudah bentuk Y sama dengan MX plus C ya. Berarti M-nya juga terbaca ini, yaitu angka 2. Kita nulisnya M sama dengan 2. Ini M-nya sebagai M2. Sekarang dilihat, M1 sama dengan 2, M2 juga sama dengan 2. Karena M1 sama dengan M2, yaitu sama-sama 2, maka kedudukan kedua garis ini adalah saling sejajar. Jadi soal yang pertama, tugas yang pertama sudah terjawab ya. Bagaimanakah kedudukan dari dua fungsi tersebut? Saling sejajar. Nah, sekarang kita menjawab ke tugas yang berikutnya. Kemudian gambarlah grafiknya dalam bentuk fx plus gx. Sebelum menggambar, kita tentukan dulu fx plus gx seperti ini. Fx ditambah gx ya, fx plus gx itu sama dengan, masukkan aja, fx nya kan 2x plus 5 gini, ditambah gx nya adalah 2x kurangi 9. Nah, dihitung deh sama dengan, ini boleh didekatkan ya, 2x ditambahnya dengan 2x seperti ini.
Terus 5 dengan negatif 9 didekatkan. Positif 5 sama negatif 9. Jadilah 2x tambah 2x 4x. Positif 5 ada lagi negatif 9. Jadinya negatif 4. Maka fx ditambah gx sama dengan 4x kurangi 4. Nah, kalau kita mau menggambar garis ini ya pada bidang koordinat, kita tentukan dulu setidaknya 2 titik supaya nanti terbentuk sebuah garis lurus. Ini kan persamaan garis lurus ya, Dek ya. Garis lurus itu terbentuk dari dihubungkannya setidaknya 2 titik. 3 titik, 4 titik, 5 titik boleh, tapi paling sedikit harus ada 2 titik. Nah, untuk menentukan 2 titiknya gini caranya. Ini ya. Ini Kak Sari fx plus gx-nya Kak Sari rubah lagi menjadi y. Nah, kayak gitu ya. Sini juga udah y. Oke. Sekarang y sama dengan 4x kurangi 4x kurangi 4 ya. Untuk bisa menggambarnya kayak gini caranya. Nah, kita ganti dulu x-nya dengan 0. Kalau x-nya diganti 0, maka y sama dengan 4 kali 0 kurangi 4. Sama dengan berapa? 4 kurangi 0 kan 0. 0 dikurangi 4, ya negatif 4 ya. Jadi kalau x-nya 0, y-nya negatif 4. Nah, ini titik kita yang pertama. Oke, kemudian titik yang kedua, kita ganti aja misalnya x-nya sama dengan 1, katakanlah ya. Kalau x-nya 1, maka y sama dengan 4 kali, nih x-nya diganti angka 1. Gini, 4 kali 1 kurangi 4 sama dengan 4 kali 1, 4 dikurangi 4, 0 gitu ya. Berarti kalau x-nya 1, y-nya 0. Tulis x1, y 0. Udah, dari 2 titik ini kita langsung bisa menggambar garisnya pada bidang koordinat. Siapkan dulu bidangnya. Oke, sudah siap bidang koordinatnya. Boleh pakai kertas berpetak, boleh juga pakai kertas polos seperti ini. Terus kita bikin ya. Ini sumbu X, di sini sumbu Y. Ini titik asalnya ya, 0,0. Yuk kita gambar. Untuk 0, negatif 4, berarti X-nya 0 itu ya di sini. Y-nya negatif 4. Y negatif 4 itu ke atas atau ke bawah, Dek? Ke bawah ya. Nih, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Tuh ada di sini. Jadi X-nya 0 itu di sini, kemudian Y-nya negatif 4, kita bergerak ke bawah. Berhentilah di sini. Ini 0, negatif 4. Kemudian 1,0, X-nya 1, Y-nya 0. X1 dulu. X itu kan yang sebelah kiri kanan ini ya. Kalau X sama dengan 1, itu ada di sebelah kanan sini. Nah, kemudian Y-nya 0. Kalau Y-nya 0 itu dari posisi kita sini ke atas atau ke bawah? Enggak ke atas, enggak ke bawah ya. Berarti tetap di sini. Inilah 1,0. Udah, dari 2 titik ini langsung kita hubungkan. Seperti ini, jadi garis lurus ya. Dan dikasih nama ya. Namanya ini, Y sama dengan 4X kurangi 4. Nah, gitu. Selesai tugas kita. Ini jawaban untuk soal nomor 3. Rampung ya. Oke, sekarang kita lanjut ke jawaban nomor 4. Nomor 4, diketahui fungsi fx sama dengan 3x kurangi 6 dan gx sama dengan negatif 1/3x tambah 7. Pertanyaannya, bagaimanakah kedudukan dari dua fungsi tersebut? Perintah berikutnya, kemudian gambarlah grafiknya dalam bentuk fx kurangi gx. Sekilas ini mirip aja dengan soal nomor 3 ya, Dek. Nanti ini kita ganti y sama dengan 3x kurangi 6, ini juga y sama dengan negatif 1/3x tambah 7. Lalu kita cari masing-masing gradiennya atau kemiringannya, terus kita lihat apakah dia tegak lurus atau sejajar atau tidak keduanya. Kalau tidak keduanya berarti berpotongan saja. Nah, perintah berikutnya nanti kita gambar, tapi tentukan dulu bentuk fx kurangi gx-nya ya. Langsung aja seperti ini. Kita lihat fungsi yang pertama dulu ya. Fx sama dengan 3x kurangi 6 kayak gini. Ini kita jadikan y sama dengan gitu kan, 3x kurangi 6. Terus ingat-ingat bentuk y sama dengan mx plus c. Nah, karena ini sudah seperti ini juga kan, y sama dengan mx plus c. C-nya adalah negatif 6, M-nya adalah 3. Berarti langsung kita tulis M sama dengan 3. Ini sebagai M1. Kemudian fungsi berikutnya yang gx ya. Gx sama dengan apa? Negatif 1/3x tambah 7.
negatif 1/3 X tambah 7. Ini Y sama dengan negatif 1/3 X tambah 7. Udah terlihat ya dek, berarti M-nya adalah ini dia, negatif 1/3. M sama dengan negatif 1/3, kasih tanda M2. Sekarang dari M1 dan M2 ini kita cek ya, kita lihat yang jelas mereka nggak sama. Kalau nggak sama berarti nggak sejajar. Kalau gitu kita cek untuk yang tegak lurus. Kalau kita kalikan hasilnya nanti negatif 1 berarti tegak lurus. Yuk, M1 kali M2 sama dengan 3 kali negatif 1/3 gitu ya. Sama dengan 3 kali negatif 1 kan negatif 3/3 gini. Nah, negatif 3/3 sama dengan berapa dek? Negatif 1. Oh, ternyata hasilnya negatif 1. Karena M1 kali M2 hasilnya adalah negatif 1, maka kedudukan kedua fungsi fx sama gx ini adalah saling apa? Ayo, tegak lurus. Gitu aja ya. Jadi sudah terjawab ya, bagaimanakah kedudukan dari dua fungsi tersebut? Saling tegak lurus. Nah, sekarang gambarlah grafiknya dalam bentuk fx kurangi gx. Oke, kita tentukan dulu fx kurangi gx-nya ya. Tulis aja fx kurangi gx gini sama dengan fx-nya kan 3x kurangi 6. Tulis. Nah, gini. Karena tandanya ini dikurangi, hati-hati deh. Yang sebelah kiri harus kita kasih kurung ya. Gx-nya adalah negatif 1/3x gitu ditambah 7. Nah, gini. Sama dengan yang ini tulis ulang, nggak masalah. 3x kurangi 6. Yang di sini harus hati-hati kalau kita mau buka kurungnya ya. Negatif kali negatif adalah positif. Berarti positif 1/3x. Kemudian negatif kali positif adalah negatif. Berarti negatif 7. Tuh, jadi kayak gitu tuh. Kalau pengurangan memang harus lebih berhati-hati daripada penjumlahan. Nah, sekarang ini bisa kita dekatkan. 3x ditambah 1/3x. Gini ya. Kemudian negatif 6-nya kita dekatkan dengan negatif 7. Oke. Sama dengan 3x ditambah 1/3x itu gini aja. 3 ditambah 1/3. 3 ditambah 1/3 itu ya 3 1/3. Ada x-nya ya. Ini seperti 3 apel ditambah 1/3 apel. Jadinya ya 3 1/3 apel. Oke. Terus negatif 6 sama negatif 7 kalau digabung itu menjadi negatif 13. Nah, ini kita kasih nama Y saja langsung. Ya, karena kan kita mau menggambar grafiknya ya. Berarti Y sama dengan 3 1/3x kurangi 13. Langkah untuk menggambar persamaan garis ini ya, Y sama dengan 3 1/3x dikurangi 13. Seperti tadi dek, kita masukkan dulu untuk sembarang X ya. Kasari milihnya X-nya 0 dulu. Jadi ini boleh ditulis ulang, Y sama dengan 3 1/3x kurangi 13. Kalau X-nya Kasari ganti 0, maka nanti Y-nya berapa ya? Hitung dulu, sama dengan 3 1/3 itu boleh jadiin pecahan biasa ya dek ya. 3 kali 3 9 tambah 1 10, berarti 10/3. Boleh ya, sama aja. 3 1/3 dengan 10/3 itu sama nilainya. Dikali dengan X, X-nya kali 0, ganti 0 ya, berarti gini. Dikurangi 13 sama dengan berapapun, kalau dikali 0 kan hasilnya 0 ya. 0 dikurangi 13 itu ya negatif 13. Oh, berarti kalau X-nya 0, Y-nya adalah negatif 13. Berarti itu titik kita. 0, negatif 13. Satu lagi, X-nya mau Kak Sari ganti angka 3 deh ya. Kenapa kok 3? Nanti bisa dicoret sama yang di sini. Hihi. Boleh. X-nya sama dengan 3, maka Y sama dengan ini ya, 3 1/3 atau kita nulisnya 10/3. 10/3 dikali X, berarti dikali 3 dikurangi 13 sama dengan 3 coret sama 3, tersisalah 10. 10 dikurangi 13 adalah negatif 3. Yes, berarti kalau X-nya 3, Y-nya adalah negatif 3. Maka titiknya 3, negatif 3. Udah, kalau udah ada dua titik ini, kita bisa gambar pada bidang koordinatnya. Siapkan dulu bidangnya. Oke, bidang koordinatnya punya Kak Sari sudah siap ya. Yuk sekarang kita gambar koordinat 0, negatif 13 dulu ya. Ini sumbu X. Nah,
0, X-nya adalah 0, berarti di sini kan. Kemudian Y-nya adalah negatif 13. Negatif 13 punyanya Y itu ada di bawah ya, Dek ya. Yuk, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9, negatif 10, negatif 11, negatif 12, negatif 13. Berarti ada di sini nih. Nah, ini adalah titik 0, negatif 13 ya di sini. Oke, sekarang titik satunya lagi 3, negatif 3. X-nya 3. X yang 3 itu ada di sebelah kanan ya. Yang positif itu ada di kanan. Nih, 1, 2, 3. X3 di sini. Kemudian Y-nya ke arah negatif 3. Y negatif 3 itu ke atas apa ke bawah? Ayo, ke bawah ya. Berarti dari 3 ini bergerak ke bawah. Ketemunya harus sama negatif 3. Ini negatif 3-nya. Berarti ke sini ya. Nah, pakai penggaris deh. Pakai garis putus-putus supaya rapi. Dari 3 ini kita hubungkan dengan negatif 3. Dah. Oke, inilah titik 3, negatif 3 ya. Dari kedua titik yang sudah kita punya ini langsung dihubungkan. Nih, kita hubungkan menjadi sebuah garis lurus. Gitu ya. Dan jangan lupa dikasih nama. Tadi namanya itu sesuai dengan fx kurangin gx tadi ya. Yaitu Y sama dengan 31/3 X kurangi 13. Selesai. Alhamdulillah ya. Soal nomor 1 hingga nomor 4 sudah berhasil kita kerjakan dengan baik. Nah, mudah-mudahan kalian tambah paham ya, Dek ya. Kalau ada yang mau bertanya boleh di kolom komentar. Kalau ada yang mau gabung di grup belajarnya Kak Sari, walaupun tidak seberapa ya, mudah-mudahan bisa membantu PR kalian atau tugas kalian. Boleh langsung aja chat di 081 456 109870. Tanya Kak Sari gratis atau berbayar ya. Nanti cara dimasukkannya gimana gitu ya. Tanya aja, chat aja ke sini. Oke, Kak Sari sudahin dulu. Sampai ketemu di video-video yang lain. Kalau kamu suka dengan cara penjelasannya Kak Sari, silahkan di like, di komen, di share ke teman-teman yang juga membutuhkan. Dan yang belum subscribe, boleh subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.